Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep syariah atau poin-poin dari syariah yang berkaitan atau berhubungan dengan ajaran agama saya. Baiklah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang riba. Apa sih itu riba? Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok peminjaman. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membeli emas 1 gram seharga 1 juta dalam tempo 1 bulan, namun ketika melebihi atau melewati batas dalam waktu 1 bulan, ia harus membayar 1.200.000. Itu termasuk riba dikarenakan adanya bunga dalam transaksi tersebut. Di dalam Ulangan 23 ayat 19 berbunyi, "Janganlah kamu membungakan kepada saudaramu, baik berupa uang, makanan, atau segala sesuatu yang dapat dibungakan." Di ayat ini menjelaskan tentang larangan mengenakan bunga kepada sesama orang, termasuk bunga atas uang, makanan, atau apapun yang boleh dipinjamkan dengan bunga. Di ayat selanjutnya ada tertulis di Imamat 25 ayat 36 yang berbunyikan, "Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu." Di ayat ini juga dikatakan jangan mengambil riba, dikarenakan itu termasuk hal yang dilarang dan termasuk hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, tentang berbohong atau menipu. Dalam Islam dan ekonomi syariah, sangat diutamakan kebaikan dalam hal jual beli. Maka, kecurangan sangat diharamkan. Salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Hal tersebut akan berpengaruh buruk terhadap si pembeli dikarenakan si pembeli merasa dicurangi oleh si penjual. Dan si pembeli merasa itu barang tidak sesuai dengan yang semestinya. Di dalam ayat Alkitab tertulis di Mazmur 101 ayat 7 dikatakan, "Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku." Sejalan dengan ekonomi syariah tadi, bahwa kecurangan itu dilarang. Sebagai contohnya yang tadi, seorang pedagang yang mengurangi timbangannya yang mengakibatkan dampak buruk terhadap si pembeli tersebut. Yang selanjutnya ada tentang transaksi garar. Seperti yang kita tahu itu, garar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Sebagai contohnya, kita ambil contohnya yaitu ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan. Imamat 25 ayat 14 dituliskan, "Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain." Yang dimaksud dalam ayat Alkitab ini adalah ketika kita menjual barang, hendaklah kita memastikan atau akurat dalam informasi apa yang kita jual kepada seseorang yang lain, jadi tidak ada miskomunikasi antara penjual dan pembeli. Dan hendaklah tidak merugikan satu sama lain, si pembeli tidak rugi dan si penjual juga tidak merasa rugi. Adanya sama-sama seimbang dalam suatu transaksi tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep-konsep ekonomi syariah yang berkaitan atau sejalan dengan agama Kristen. Maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Saya akhiri, selamat pagi.